Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adam Musafa dengan NIM 2204010101206 dari kelas IF 601. Di sini saya akan menerangkan tentang ujian akhir semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nomor satu yaitu analisa dari gambar. Penjelasan dalam analisa gambar yang diberikan yaitu gambar satu ini merupakan gambar yang berhubungan sebuah aktivitas atau sebuah protokol dari bagian perangkat lunak dengan rinciannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada input. Lembaran input sebuah aktivitas user atau klien untuk menginput ke dalam sistem. Terus yang kedua hardware merupakan perangkat keras yang mendukung untuk aktivitas. People yang ketiga people sebagai user untuk menjalankan sebuah sistem dalam sebuah aktivitas. Keempat, software merupakan perangkat lunak komputer seperti aplikasi pendukung untuk menunjang jalannya aktivitas. Kelima, data yaitu kumpulan data yang diinput people ke dalam software untuk mencatat semua transaksi atau catatan kejadian. Keenam, prosedur yaitu aturan atau panduan dalam sebuah aktivitas. Ketujuh, output adalah hasil yang diinginkan atau hasil kesepakatan antara user dan klien. Berikutnya adalah nomor dua. Nomor dua yaitu perbedaan antara sistem boundary dan automation boundary. Boundary. Perbedaan dari sistem boundary dan automatic boundary adalah sebagai berikut. Sistem boundary yaitu batas antara sistem itu sendiri dan lingkungan eksternal. Segala komponen yang berada di dalam boundary ini adalah bagian dari sistem, sedangkan di luar boundary dianggap sebagai lingkungan memiliki karakteristik sebagai berikut. Menentukan apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam sistem, membantu permodelan sistem, misalnya saat membuat DFD, use case, dan lain-lain. Contohnya dalam sistem e-banking, server, database, dan perangkat lunak masuk dalam sistem boundary, sedangkan pelanggan dan jaringan internet ada di luar. Automation boundary mewakili bagian dari sistem yang dijalankan secara otomasi oleh mesin atau perangkat lunak dibandingkan dengan intervensi manual. Manusia memiliki karakteristik sebagai berikut: membantu mengidentifikasi komponen yang diotomasi PS komponen manual, menjadi acuan saat merancang workflow atau sistem hybrid gabungan manusia dan mesin. Contoh dalam sistem kasir otomatis, pencatatan transaksi dan perhitungan pajak bisa dalam automation boundary. Sedangkan pengecekan identitas pelanggan dilakukan manual oleh staf dan berada di luar automation boundary. Terus berikutnya gambar ketiga. Pada gambar ini menampilkan sebuah diagram aktivitas berikut keterangan beserta rinciannya. Titik bulat hitam artinya start, di mana memulainya sebuah aktivitas. Terus kolom aktivitas artinya sebuah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Terus berikutnya itu strip hitam tebal artinya menampilkan kondisi apabila ada dua kemungkinan yang terjadi. Terus simbol belah ketupat artinya sebuah kondisi aktivitas yang terjadi di mana ada kemungkinan false dan true atau true dan false. Bulat hitam serta lingkaran putih tipis artinya finish, di mana sebuah aktivitas atau kondisi berakhir. Terus keempat yaitu gambar workflow. Ya, di mana terdapat tiga kolom yaitu customer, sales version, technical expert system. Di mana masing-masing tiap kolom memiliki aktivitasnya sendiri-sendiri. Customer melakukan request order di mana nantinya akan terkirim ke pihak salesperson. Lalu salesperson menanggapi dan meneruskan ke technical expert atau admin untuk mengentry atau cek order. Setelah admin entry dibalikin lagi ke sales untuk informasi dan diinput ke sistem. Setelah di sistem dicek secara otomatis akan dikirim lagi ke customer pada diagram. Pada diagram customer terjadi percabangan workflow di mana terjadinya dua kondisi. Yang pertama, ketika dari sistem false, maka akan dikembalikan ke sales. Tapi ketika terjadi true, maka akan diproses sampai selesai atau finish sehingga customer bisa melanjutkan transaksi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.